Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih kepada moderator dan panitia yang telah memberi kesempatan kepada saya, Dr. Muhammad Bahrudin, eh, menyampaikan suatu presentasi dengan judul Peran IDI dan Usulan Sinergi POGI dan IDI dalam Penurunan AKI di Masa Pandemi. Saya mendapatkan tugas dan saya merasa terhormat. Tugas ini diberikan kepada saya oleh Dr. Daeng, Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia. Dan insya Allah kita akan sampaikan peran IDI ini dengan sebaik-baiknya. Slide selanjutnya, Ir. Pertama, definisi sinergi. Sinergi adalah bentuk kerjasama yang dihasilkan melalui kolaborasi masing pihak. Berarti di sini antara POGI dan IDI dan juga pihak-pihak yang lain. Dan jelas kalau kita berbicara sinergi itu bukan 1+1 menjadi 1,5, tapi 1+1 menjadi 3. Sehingga sinergi adalah saling mengisi, melengkapi perbedaan untuk mencapai hasil lebih besar daripada jumlah bagian per bagian. Slide selanjutnya. Nah, dalam konsep bersinergi ini kita harus berorientasi pada hasil dan positif, ya. Dan kemudian dengan perspektif yang beragam mengganti atau melengkapi paradigma kita. Dan kemudian saling bekerja sama dan bertujuan sama serta adanya kesepakatan. Dan telah dibuktikan sinergi ini sangat efektif, merupakan suatu proses dan menghasilkan keberhasilan bersama. Sehingga dengan keberhasilan bersama itu semua bergembira. Jadi sinergi bukan berarti kompromi di tengah. Dia mencari alternatif ketiga dan mencapai puncak lebih baik. Jadi bukan 1+1 jadi 1,5, 1+1+2, tapi 1+1 menjadi 3, 4 yang lain. Dengan begitu, sinergi akan membangun kerjasama kreatif. Jadi hari ini kita akan berbicara hubungan antara IDI dan POGI dalam membangun kerjasama yang kreatif tersebut. Slide selanjutnya. Nah, kita tahu untuk menghadapi keadaan pandemi ini, COVID ini, ada global strategi. Dan global strategi itu harusnya menjadi bagian dasar pemikiran kita dalam menyelesaikan masalah-masalah kita dalam negeri. Antara global dengan lokal itu menjadi satu kesatuan. Ada beberapa hal. Pertama adalah kita harus memobilisasi semua sektor. Jadi harus ada partisipasi. Dan kemudian kita mengontrol terjadinya klaster baru. Tapi khusus yang hari ini kita bicarakan adalah bagaimana kita mengurangi kematian dengan memastikan adanya pertolongan atau pelayanan klinis yang adekuat yang terjadi pada pasien-pasien yang ada COVID, dan memastikan bahwa pada saat bersamaan pelayanan kesehatan esensial itu dan kemudian berjalan tetap dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, dan tentu saja di dalam respon ini masyarakat dilibatkan. Dan kemudian ada hal-hal yang penting sekali, yaitu menyangkut input, proses, dan output, yaitu bagaimana kita menyikapinya. Menyikapinya adalah dengan struktur, dengan proses, dengan problem solving, dengan kepemimpinan. Dan kepemimpinannya haruslah kepemimpinan yang transformatif, bukan kepemimpinan atau style kepemimpinan yang disebut dengan medical populism, di mana dalam style ini yang terjadi adalah mempertentangkan masyarakat, banyaknya hoax, banyak fake news, dan yang lain-lain. Lanjutnya, oleh karena itu kita harus kemudian melihat sesuatu dengan cara-cara yang baru. Nah, dengan cara-cara yang baru itu kita melihat bahwa COVID ini bukan ancaman, tapi COVID ini adalah suatu kesempatan untuk melakukan transformasi dalam semua kegiatan kita. Kita perlu perhatian yang khusus dalam transformasi ini. Lanjut. Oleh karena itu, teman-teman sejawat sekalian, teman dokter umum yang betul-betul kita tahu dalam keadaan COVID ini memberikan sumbangan yang luar biasa, bidan, perawat, maka kita bersama-sama dengan IDI dan yang lain, IBI, POGI, dan lain, harus kemudian melihatnya dengan kacamata baru, dengan horizon baru,
Dengan begitu kita menghasilkan achievement-achievement yang baru, dan itu tidak mungkin tanpa dilakukan new commitment kita. Jadi kita renew komitmen kita. Slide selanjutnya, dan kapan kita bisa melakukan renew commitment? Kalau kita dalam kepemimpinan kita, nah itu berarti kepemimpinan bukan hanya ID, Pogi, semua pun yang terlibat kepemimpinan dalam COVID ini haruslah menghasilkan untuk kontribusi kepada society kita, kepada negara kita. Yang kedua, dalam prosesnya harus tidak ada waste. Dan itu pendekatannya adalah pendekatan nudging teori. Pendekatan yang menyebabkan orang berubah tanpa terasa, bukan karena dipaksa, tapi karena komitmennya. Dan itu hanya bisa kalau masyarakat, semua yang terlibat itu direspek, di-challenge, and di-growth. Dan lebih penting lagi tadi saya katakan, dalam pandemi ini, pendekatannya harus struktur. Bukan struktur yang baru, tapi struktur yang lama dengan transparansi. Dan yang kedua, proses. Yang ketiga adalah problem solving. Nah, problem solving ini haruslah dalam ruang lingkup perbaikan dan belajar. Dan bahkan bila perlu re-engineering. Karena ada keadaan-keadaan yang sudah sesuai lagi dengan keadaan yang lalu untuk problem solvingnya. Teman sejawat sekalian, selanjutnya terjadi pergeseran. ID memahami betul bahwa terjadi pergeseran peran dokter, teman-teman sejawat kita dokter umum dimanapun saat ini. Yang tadinya adalah physician practitioner, sekarang menjadi physician leader. Obat nggak ada, oksigen nggak ada, orang nggak bisa, ketakutan segala macam. Maka dia menjadi leader, dia menjadi coach, dia jadi penyembuh, dia menjadi bisa menggerakkan kecamatan, dan tentu saja dia mempunyai kemampuan kolaborasi dan kemampuan leadership untuk kolaborasi sebagai tim leader. Dan ini semua dipahami oleh ID sebagai upaya bahwa teman-teman dokter itu mampu mengerjakan tata kelola klinik, dan tata kelola klinik ini adalah merupakan budaya, unsur yang sangat penting. Karena kita sudah melihat di seluruh dunia, perubahan itu bukan terjadi karena materi, bukan karena ICU dan segala macam, tapi perubahan itu terjadi karena non-materi. Dan apa itu non-materi? Keyakinan terhadap bakti terhadap negara, keyakinan terhadap bahwa pertolongan akan datang kalau kita sungguh-sungguh melakukannya itu. Ya, lanjutnya. Oleh karena itu, peran organisasi profesi ini adalah mempertahankan, meningkatkan etik dan profesionalisme anggotanya. Dan tentu saja dengan kinerja komitmen. Dari komitmen baru patuh, bukan patuh dulu baru komitmen. Ya, komitmen dengan kemudian kinerja multidisiplin dan budaya profesi. Maka kita lihat terjadi perubahan-perubahan di rumah sakit, di UGD, di ruang rawat, dimanapun, ambulan, dan itu meningkatkan bukan masalah kepatuhan, tapi komitmen. Karena pada saat misalnya terjadi surge kemarin itu, kalau orang cuma patuh doang nggak bisa. Itu betul-betul komitmen. Dan oleh karena itu, kita tentu saja melihat bagaimana ID, Pogi, dan semuanya itu terlibat aktif dalam upaya mempertahankan, meningkatkan kualitas pelayanan, keselamatan pasien di era JKN, apalagi di era JKN ditambah dengan pandemi gitu. Lebih lagi. Betul nggak? Lanjut. Oleh karena itu kita harus tidak melupakan bahwa kalau kita bekerja memakai clinical governance atau tata kelola itu tergantung dalam sistem dan kita tidak sendiri. Jadi layanan itu merupakan sistem, tenaga antar merupakan sistem, penting sekali adalah informasi. Nah, kalau informasinya hoax, informasinya fake, maka bahaya sekali. Dan jangan lupa penting juga tentang financing, dan tadi bahagian governance itu menjadi penting. Untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas dan akses coverage sehingga terjadi peningkatan kesehatan, dan lebih penting lagi adalah kita tanggap terhadap apa yang menjadi kebutuhan rakyat kita. Ya, dan tentu saja ID dia lewat mitigasi dan yang lain menghasilkan improve efisiensi. Ya, jadi kita lihat kita tidak bisa terlepas dari sistem yang ada ini. ID sebagai bahagian dari kebijakan, Pogi sebagai dari kebijakan, bersama-sama di dalam satu sistem. Dan satu sistem itu kalau kita bekerja sama,
kita akan mencapai hasil 1+1 menjadi 4 atau 3. Slide selanjutnya. Dan kalau kita lihat, kita ini sekarang ini dalam hubungannya dengan SDGs dan Universal Health Coverage. Artinya semua orang harus mendapat pelayanan. Nggak bisa COVID itu hanya dilayani untuk kelompok tertentu, umur tertentu, usia tertentu. Tetapi dan fakta kejadian kemarin waktu surging, kita harus memilih mana yang masuk ICU, orang tua kan segala macam. Dan saya kira semua kita mengalami sebagai tenaga yang ada, sebagai dokter umum, kita melihat bahwa kita harus berbagi nih oksigen ini untuk siapa. Nah ini semuanya kalau kita lihat di dalam Universal Health Coverage itu ada sistem. Jadi ada input, ada proses, ada output, ada outcome, dan ada impact-nya. Dan lihat, semuanya itu menuliskan tentang governance dan tata kelola. Slide selanjutnya. Dan kalau kita lihat dalam tata kelolanya tadi itu, dia juga menunjukkan adanya indikator-indikator yang harus dicapai. Jadi sekali lagi, kerjasama antara ID dan POGI, based on ini yang kemudian kita adaptasi terhadap kebijakan-kebijakan negara kita, tetapi kita tidak boleh melupakan bahwa kita juga berada di antara negara-negara lain. Begitu misalnya kita bicara Jawa Barat, kita bicara Jawa Timur, kita bicara Jawa Tengah, kita bicara kabupaten-kabupaten di Jawa Barat, kabupaten di Jawa Timur dan Tengah, itu akan memberikan nilai tambah untuk semuanya dan bisa belajar. Oleh karena itu penting sekali memahami sistem. Slide selanjutnya. Nah, bagaimana caranya? Tentu saja kita harus memastikan bahwa dalam masa COVID ini terjadi penguatan tata kelola sebagai bagian dari sinergi. Tapi kalau sinerginya tidak penguatan tata kelola, apa yang akan kita kerjakan? Dan kenapa tata kelola? Karena kita tahu betul tata kelola itu harus dimulai dengan keterbukaan, openness. Dan di dalamnya ada audit, di dalamnya ada risk management, di dalamnya ada research, di dalamnya ada clinical effectiveness. Dan itulah yang harus dilakukan bersama antara ID, dokter, POGI, bidan, perawat, dan juga pengurus rumah sakit maupun wilayah. Dengan clinical governance tadi, baik clinical governance maupun corporate governance, dia akan bergabung menjadi satu kesatuan, sehingga kita bisa mencapai cita-cita kita sebelum pandemik dan pandemik, kita tetap memberikan yang terbaik kepada bangsa dan negara kita. Selanjutnya, oleh karena itu, pilar daripada clinical governance, yaitu clinical effectiveness, clinical risk management, pasien experience. Nah, saya sengaja melihatkan bagian dari pasien experience ini. Ini penting sekali. ID, POGI, kita sama-sama harus menjadikan pasien experience itu menjadi hal yang utama. Bagaimana mereka datang ke UGD, bagaimana mereka dirawat, bagaimana vaksin diberikan, bagaimana antri, bagaimana administratifnya. Inilah isu-isu yang kemudian harus kita jadikan kerjasama antara semua, tapi bukan hanya ID dan POGI dan IBI saja, tapi lebih daripada itu pada semua stakeholder yang ada ya di atasnya. Dan tentu saja dalam bekerja sama itu kita memakai pendekatan non-blaming ya, dan kemudian support, dan lebih penting lagi adalah self-hearted driven, mengerjakannya itu dengan senang hati, mengerjakan hal-hal yang kecil tapi dengan cinta yang besar. Dan itu terjadi bagaimana teman-teman ID, dokter umum, bekerja dengan dokter kebidanan, bekerja dengan dokter anak, bekerja dengan bidan, dengan perawat, bekerja dengan administrasi rumah sakit untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah sekarang dan yang akan datang. Selanjutnya, ini contoh bagaimana kita melihat, nanti tentu saja teman sejawat saya, Dr. Ari, Ketua POGI akan melihat, tapi ini tahu betul bahwa POGI itu punya panduan profesi. Nah, di panduan profesi itu jelas di dalamnya ada bagaimana seharusnya dokter kebidanan itu di dalam audit, bagaimana dia menyiapkan audit, bagaimana dia menjadikan audit sebagai bahagian dari quality improvement. Selanjutnya, kita lihat perubahan yang diharapkan dari kerjasama ini adalah terjadinya adalah perubahan-perubahan dari perilaku. Dan perilaku itu menghasilkan doing the right thing,
ya, dan for every patient dan every time. Dan kapan apa yang dikerjakan? Yang kita kerjakan itu safe, yang kita kerjakan itu efektif, yang kita kerjakan itu pasien center, yang kita kerjakan itu adalah sesuai dengan kebutuhan pasien. Jangan pasiennya butuhnya jam 3 baru datangnya jam 8 gitu. Dia butuh oksigen jam 3. Oksigennya baru datang jam 5. Dan yang penting lagi adalah equitable. Ya, equitable. Jadi semua orang mendapatkan keadilan. Lanjut. Dan apa perilaku yang kita harapkan agar ini bisa berjalan? Ada transformasi dari budaya, 5 budaya, dan 10 perilaku utama. Apa? Balik lagi. Kalau kita mau bersinergi itu kita harus profesional. Kita harus integritas. Kita harus mempunyai kepedulian. Dan peduli kita bahwa teman-teman bidan, dan teman-teman dokter, dan semuanya itu. Dan penyempurnaan berkesinambungan, dan pembelajaran dan pengajaran, ya. Ini 10 budaya dan 10 perilaku. Dan nanti bisa kita samakan bagaimana mengerjakannya. Lanjut. Dan tentu saja kultur terjadinya keamanan, ya, dengan pandemi itu kan keamanan, dan itu tidak bisa tanpa leadership, tanpa komunikasi, tanpa komitmen, tanpa kerjasama, dan lebih penting laginya ada saling percaya mempercayai di antara profesi kita. Dan ini sebagai rumah besar daripada seluruh teman-teman dokter itu menjadikan trust ini penting. Tapi trustnya itu bukan antara dokter dengan dokter, tapi dokter dengan perawat, dokter dengan bidan, dokter dengan laboratorium, dokter dengan parkiran, dokter dengan pembelian dan semuanya. Lanjut. Dan tentu saja inilah yang kita harapkan di dalam pandemi ini terjadi perubahan atau penambahan kemampuan kita dalam change behavior. Dan change behavior itu menyebabkan kita bisa mulai dari kontemplasi, kita siapkan, kita lakukan, dan kemudian kita pelajari kembali. Dan itu tidak terlepas dari mental model kita, pemikiran sistem kita, sistem thinking kita. Nah, kalau sistem thinking pakai cara yang lama nggak bisa. Ya, ID mengatakan dancing the system, dan itu yang dilakukan ID, ya. ID dan Foggy itu dancing the system. Ya. Bagaimana caranya ID mendukung agar imunisasi bisa dijalankan, vaksinasi bisa dijalankan. Bagaimana kemudian APD itu kan dancing the system dalam keadaan luar biasa. Tapi penting juga personal mastery, person-personnya, ya, dan belajar bersama gitu. Dan lebih penting lagi di antara 5 yang tadi itu, yang nomor 6-nya kemampuan berdialog. Berdialog. Jadi ID menginginkan bukan hanya dengan Foggy dialog itu, tetapi dialognya semua stakeholder itu ikut dalam dialog untuk cita-cita bersama, yaitu kita bisa menyelesaikan masalah-masalah pandemi ini. Selanjutnya, oleh karena itu kita berbicara tentang kematian ibu, maka ID, saya kira Foggy dan kita semua bersepakat, sudahlah kita jangan bicara tentang kematian ibu, tapi kita bicara bagaimana respect terhadap kehamilan dan persalinan, dan respect terhadap kesehatan reproduksi. Karena dengan respect itu kita kemudian bisa berpindah, slide selanjutnya, kita bisa berpindah untuk menyelesaikan determinan kematian ibu itu, baik determinan yang jauh maupun determinan antara maupun determinan yang saat ini. Artinya 3 pendekatan dari SDGs, lanjut, yaitu thrive, survive, thrive, and transform, objektifnya bisa kita kerjakan. Dan kita tahu bahwa negeri kita telah berjanji sama dengan negeri lain, tahun 2030 nanti kita semua sudah transform. Ya, survive itu sebetulnya kita selamat aja, nggak ada yang mati. Tapi kalau thrive itu kita kerjasamanya dengan senang hati, sehingga perempuan-perempuan kita itu bahagia. Tetapi kalau udah transform itu bukan lagi bahagia dia perempuan-perempuan kita, anak-anak kita, tapi betul-betul di atas blossom, di atas kegembiraan, di atas segala-galanya dia mentransform, sehingga sebagai perempuan dia menghasilkan keturunan yang menyenangkan hati, qurrata ayunin, dan yang lain-lain, dan memberikan kontribusi bagi negeri, bagi tetangga-tetangga negeri maupun untuk dunia. Jadi transport to expand, enabling improvement. Ya, baik, lanjut.
Jadi kalau kita lihat, saya tidak menjelaskan ini secara rinci, teman sejawat semua, bahwa 16 indikator ini ada juga di negeri kita. Ya, mari kita sesuaikan, karena SDGs dan Universal Coverage itu nggak bisa dihitung cuma di Indonesia, nggak bisa dihitung Jawa Barat, tapi seluruh termasuk negara-negara lain di sekitar kita. Nanti kita akan bandingkan indikator ini antara Malaysia, kita, dan yang lain-lain. Oleh karena itu, kita harus mempunyai horizon yang baru, dan yang lebih penting lagi adalah kita akan mencapai achievement yang baru. Itu hanya bisa kalau kita renew komitmen kita. Dan komitmen kita yang utama adalah melakukan yang kita bicarakan sekarang, sinergi. Selanjutnya, jadi kita lihat global strategi itu kita pindahkan dengan indikator-indikatornya. Ya, selanjutnya saja. Oke, Sin. Jadi tentu saja untuk bisa menjalankan itu bukan hanya kita bicara tentang ibu, tapi kita bicara tentang wanita, kita bicara tentang adolescent, kita bicara tentang generasi kita yang akan datang, generasi baru, ya, bukan generasi pengikut, bukan ikut nanti ngikut jeleknya, generasi baru, bidan generasi baru, pogi generasi baru, dokter generasi baru. Lanjut. Oke, oleh karena itu kita lihat ada hal-hal yang penting kita harus lakukan, yaitu every woman right itu adalah bahagian dari safe delivery untuk mencapai transformasi yang akhirnya tadi terjadi. Lanjut, dan ini contoh bagaimana isu-isu tadi bisa kita kerjakan kalau kita mempunyai standar WHO, itu standarnya Safe Childbirth Checklist Implementation Guide, ini bisa kita kerjakan. Lanjut. Dan ini juga satu contoh bagaimana kalau kita melakukan sesuatu itu dengan memanfaatkan sinergi. Ini kita lihat, ada John Hopkins, ada Budi Kemuliaan, ada RTI, ada Muhammadiyah, Save the Children, dan ada ID di dalamnya, melakukan kegiatan-kegiatan, melakukan sinergi. Dengan sinergi itu terjadi penurunan kematian ibu 25% di rumah sakit, dan juga terjadi penurunan angka kejadian-kejadian case fatality rate. Dan kita tahu program EMAS itu memang berakhir, tetapi program itu telah diambil alih oleh pemerintah dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang bukan program lagi, tapi merupakan gerakan, yaitu gerakan memuliakan perempuan dan generasi yang akan datang. Selanjutnya, nah, bagaimana caranya? Caranya adalah dengan framework. Frameworknya, inputnya itu adalah governance dan standar. Dan terjadi proses dialog, outputnya manajemen, outcome-nya dan yang lain, impact-nya adalah terjadi. Dan ini terjadi di mana? ID akan bisa masuk di semua level, baik di Departemen Kesehatan, di provinsi, dan yang lain-lain. Dengan intervensi framework seperti ini akan terjadi penurunan kematian ibu. Lanjut. Dan tentu saja ini hanya bisa dilakukan dengan tata kelola. Dan tata kelola itu memanfaatkan adanya transformasi digital. Dengan transformasi digital, maka audit bisa dikerjakan, penata laksanaan kasus langsung bisa dikerjakan, dan perbaikan-perbaikan dikerjakan, dan lebih penting lagi adalah meningkatnya akuntabilitas. Ya, jadi new horizon, renew komitmen itu adalah dengan akuntabilitas itu. Slide selanjutnya. Oke, jadi teman sekalian, saya sudah sampaikan pesan buat kita pulang. ID, POGI, dan semua komponen yang ada itu hanya bisa bersinergi kalau mempunyai niat untuk bersinergi. Kemudian paham, dan kemudian amalnya dilaksanakan dengan kepahaman. Nah, ilmu yang kita pelajari saat ini maupun dari orang lain, itu menjadi amal yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.